Sudah siap? Sudah siap diruput? Sudah kebagian, alhamdulillah. Silakan dinikmati. Ya, ini hadiah dari teman-teman yang baik dengan syukur yang baik. Silakan diminum. Dinikmati ala kadarnya ya. Maaf kami tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Silakan. Sambil menikmati kita sedikit membahas tentang fikih, tetapi tadi saya masuk lihat di ini ada satu pertanyaan ya. Apa-apalah insya Allah kita jawabannya kan yes or no. Oh enggak ya, penjelasan ya. Oke, pertanyaan satu. Dalam bait yang ke-24 berarti kita salah awam ya. Tentang kitab suci yang diberikan kepada 4 nabi. Apa saja kitabnya ya? Zabur, Taurat, terus Injil, Al-Qur'an. Dan suhuf untuk 2 nabi. Suhuf apa ya? Suhufnya diberikan kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim. Untuk para nabi-nabi yang lain, untuk pedomannya apa ya Ustadz? Jawabannya, yang pertama bahwa yang disampaikan di Aqidatul Awam itu hanya sebagian kitab. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kalau menurut berbagai riwayat ini menurunkan lebih dari 100 kitab suci. Tapi ini nggak ditulis, nggak terkenal, artinya tidak ditohirkan sampai sekarang, jadi nggak ketahuan. Makanya yang wajib diketahui hanya Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Jadi kitab itu banyak, nggak cuma segitu. Dalam riwayat yang banyak juga ada sekitar 100 lebih kitab. Jadi ada kemungkinan sekali para nabi-nabi selain nabi-nabi yang menerima kitab tersebut, kitab Zabur, Taurat dan Injil, maka berarti ada nabi-nabi yang lain yang juga diturunkan Al-Quran diturunkan kitab suci kepada mereka ya. Jadi ini karena masalah ghaib dibatasi oleh Allah, kita hanya wajib memahami dan meyakini bahwa di antara kitab suci yang diturunkan oleh Allah adalah Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quranul Karim. Itu udah mafhum yang terakhir ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi ada nabi yang tidak diturunkan kitab suci kepadanya, maka berarti dia mengikuti kitab sebelumnya. Contoh, Sayyidina Daud alaihissalam, beliau diturunkan kepada beliau kitab apa? Zabur. Nah, beliau punya putra, namanya siapa ya? Nabi Sulaiman alaihissalam. Berarti Nabi Sulaiman mengikuti isi dari kitab Zabur. Gitu. Nah, selanjutnya Nabi yang lain juga sama. Jadi nanti Nabi setelahnya mengikuti Nabi sebelumnya. Begitu jawabannya ya. Nah, jadi karena kita tidak tahu detailnya masa lalu, itu termasuk ghaib, udah masa lalu. Masa lalu adalah ghaib, masa depan juga ghaib. Nah, karena itulah hanya diwajibkan beberapa saja kitab yang wajib kita imani tentang tentang kitab-kitab Allah kepada 4 nabi ini ya, termasuk suhuf Musa, suhuf Nabi Ibrahim juga. Jadi mengikuti kepada nabi yang sebelumnya. Dan diantaranya juga ada yang dibacakan langsung kepada nabi setelahnya. Ya, seperti Nabi Daud membacakan Zabur kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan seterusnya. Jadi wajar kalau mereka walaupun tidak diturunkan kitab suci kepada sebagian rasul atau sebagian nabi, tetapi tetap mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dari nabi yang sebelumnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, para nabi ini adalah makhluk-makhluk Allah yang diberikan wahyu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka
tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah salah dalam beribadah. Karena apa? Karena mereka dikontrol langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka muqarrabun, mereka didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hawa nafsu, dijauhkan dari syaitan. Jadi sangat mungkin sekali mereka diberi hidayah, ilham dan apapun ya, sehingga mereka tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun mungkin belum mendapatkan kitab dari Allah atau mungkin belum dibacakan kitab dari Nabi sebelumnya. Itu jawabannya ya. Nah, mudah-mudahan bisa dimafhum. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan kembali. Tadi saya sampaikan pas maghrib kita baca sedikit kitab Abdul Bahiyah tentang puasa ya, agar kita lebih lapang pemahaman kita tentang puasa. Kemarin sampai mana ya? Wala yajibu ala kafirin wala ala sabiyin wa majnunin wala ala man la yutiqu likibarin amaradin, itu ya? Ya udah. Iya, jadi berpuasa fala yajibu, maka tidak wajib puasa ala kafirin, atas orang kafir. Artinya enggak wajib itu di dunia, tidak dituntut, dituntutnya di akhirat. Loh, kok di akhirat dituntut? Ya iyalah, karena dia bisa sah puasanya kalau dia masuk Islam. Jadi jangan kita iri, mereka nggak wajib, berarti nggak dosa ya. Ya nggak usah bilang dosa, orang disiksa. Ya, jadi fala yajibu ala kafir, tidak wajib di dunia ini ya, tapi itu di akhirat nanti. Wala ala sabiyin wa majnun, dan tidak wajib berpuasa atas sabi, anak kecil yang belum balik, belum mukallaf ya. Wa majnun, dan orang gila. Ya, orang gila nih, kalau ada yang gila boleh tidak puasa, monggo. Yang tersinggung ya. Wala alaman, artinya kalau kita waras ya kita puasa. Kalau kita nggak puasa berarti kita, saya nggak ngomong loh, berarti kita nggak puasa. Kita nggak puasa. Kemudian wala alaman la yutiquhu likibarin, juga tidak wajib puasa atas orang yang la yutiquhu, tidak mampu berpuasa likibarin karena sudah sepuh, sudah tua, laki-laki perempuan, nenek-nenek ya sebagainya. Au maradin, atau sakit la yurja bur'uhu, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ini sakitnya tiap hari tambah parah ya. Yalzamuhu muddun likulli yaumin, dan wajib untuknya mud, satu mud likulli yaumin, setiap hari, ada kadarnya. Wala ala haidin wa nufasaa, dan tidak wajib berpuasa ala haidin, atas perempuan yang sedang haid, wa nufasaa, dan perempuan yang sedang nifas, li'annahuma la yutiqani syar'an, karena keduanya memang tidak mampu secara syariat, tidak memenuhi syarat sahnya puasa, karena syarat puasa harus tidak dalam keadaan haid atau nifas, dan tidak mampu. Wa furuduhu syai'ani, fardunya puasa syai'ani, cuma ada dua. Jadi puasa ibadah yang paling gampang, paling mudah. Fardunya cuma dua doang, nggak susah. Tapi ini aja jarang yang bisa sampai selesai ya. Kadang-kadang 1 hari, 2 hari, 3 hari di kawasan masih sepi, jam 8 belum buka. Ya, apa lama ya, baru seminggu apa mungkin nggak nyampe seminggu ya, 5 hari puasa kok mulai dibuka ini pintunya dikit. Ada malah ini ada, wow, banyak yang sahur dia, mungkin shift 3 mungkin ya. Karena di rumah kan nggak mungkin masak. Kemudian apa syaratnya? Ahaduhuma niyyat likulli yaumin min Ramadan. Yang pertama adalah niat likulli yaumin, setiap hari min Ramadan, di bulan Ramadan. Ya, jadi yang pertama niat likulli yaumin, maksudnya setiap malam. Ya, yaum di sini hari, maksudnya malam. Apa batasnya? Ketika tenggelam matahari, itu maksudnya sholat maghrib sampai sebelum terbit fajar. Jadi kalau pas buka puasa sekalian niat nggak apa-apa, jadi udah ayem. Karena mungkin begitu sholat witir nggak sampai niat udah pulang sih, takutnya nanti lupa niat. Jadi begitu udah tenggelam matahari buka puasa langsung nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi salati lillahi ta'ala. Itu ya. Wa thaniha al-imsak an mufattirin. Harusnya al-mufattirin lafadznya nih. Yang kedua adalah menahan diri an mufattirin, dari segala perkara yang membatalkan puasa. Kan gampang, Pak. Masa hanya meninggalkan nggak bisa ya? Kalau sholat kan ada tata caranya, cara sujud, cara ruku yang benar kan.
Fatihahnya belajar juga, kalau ini harus diperbaiki dulu. Puasa ibadah paling gampang Pak, orang bodoh pun bisa, gampang ya. Kalau kira-kira susah menghadapi ujian, gampang, tidur aja ya, tidur sahur, sholat subuh, tidur lagi nanti kayak orang Arab ya. Jadi kalau malam dipakai aktivitas, begitu sudah lepas subuh tidur. Kemudian wa yustaratu fiha iqa'uha lailan, disyaratkan fiha di dalam niat puasa Ramadan, iqa'uha menjatuhkan niat, maksudnya meniatkannya lailan di waktu malam. Waktuha mumtadun, waktunya mumtadun itu panjang, memanjang, min maghribis syamsi, tadi disampaikan, sejak dari terbenam matahari ila tulu'il fajri, hingga terbitnya fajar. Satu syaratnya niat itu, jadi harus malam hari ya. Yang kedua, wa ta'yinu ka ramadhana, harus mentakyinkan, menyatakan puasa apa sih ini. Kalau Ramadan harus sebutkan, berarti nawaitu shoma khadin an adai Ramadan, minimal begitu. Itu udah bagus. Saya niat puasa besok untuk melaksanakan puasa Ramadan. Boleh, itu aja udah boleh. Pakai fardu wajib nggak? Nanti kita kasih tahu ya. Kemudian termasuk puasa qadha, Pak. Kalau puasa qadha sebutkan. Ya, mamanya nih ada yang kemarin lupa nih pas lagi sakit, sekarang udah sembuh ya. Saya niat puasa esok hari untuk mengqadha bulan Ramadan yang saya gak puasa kemarin, gitu ya. Nah, kan gampang niatnya, nggak pakai takbiratul ihram dibatasi, enggak. Allahu Akbar, bukan sholat Pak. Gitu ya, gampang. Tapi hati-hati, kalau udah niat sekali jangan dibatalin. Kalau niat lagi boleh. Contohnya udah niat ya, saya niat puasa esok hari untuk mengqadha bulan Ramadan tahun kemarin. Udah gitu malam udah kagak jadi deh, kayaknya besok puasa, batal niatnya itu udah. Niatnya batal. Niatnya bukan puasa, kan belum puasa malam hari. Oke? Jadi niat lagi, saya niat puasa esok hari untuk menunaikan atau mengqadha puasa Ramadan tahun kemarin umpamanya. Udah kenceng, tapi ada suara Pak Ustadz, puasa enggak iya, puasa enggak iya, jangan didengerin. Itu nafsu, kalau enggak setan. Berarti itu lewat aja, kan namanya lewat kan nggak netek, udah biarin aja. Jangan dipikirin gitu ya. Ojo pikir, jangan dipikir, berarti itu godaan. Nah, itu enggak. Tapi kalau udah kagak jadi dah besok dah, udah batal niatnya dia. Ya, berarti kita sendiri yang ngiyain. Kan tugas setan cuma menggoda. Kita bisa digoda Bang? Enggak, harus ada godaan. Kalau nggak ada godaan, nggak asik puasanya, biarin aja godaan. Nah, setelah niat benar, kemudian pagi ya, udah subuh ya. Udah subuh. Aduh, gimana ya? Ada nasi goreng. Aduh, terusin nggak ya? Nah, yang seperti ini mampus kita, kagak batal itu puasa. Puasanya nggak batal. Kenapa? Tidak batal puasa hanya karena niat membatalkan puasa. Karena saking gampangnya puasa, nggak susah. Gampang nggak? Kalau nggak pengen nasi goreng, gampang caranya, tidur aja, udah tidur. Itu ya. Makanya puas-puasin kalau nggak kerja, maaf ya, kalau pas lagi free ya, malam puas-puasin terus macam-macam gitu ya. Nah, begitu tidur belum bangun belum belikan, belum macam-macam, kolak belum. Jam berapa? Jam 1. Masya Allah. Ada bubur di masjid. Duh, tengah hari kita puasa. Terawih ngantuk dah. Oke, jadi niat puasa seperti tadi ya caranya. Nih kalau udah puasa nih, udah fardu Ramadan umpamanya ya. Kalau udah jam saat, belum jam 1 dah, besok rokok jam berapa ya pagi? Lupa ya. Jam 7, jam 9 rokok, saya puasa lagi. Oke, kemudian haus nih jam 11. Udah lemas dah. Zuhur ya, lemas. Kalau sholat seger biasanya. Buktinya kuat semua. Masjid lebih banyak. Ya, karena apa? Udah nggak mau digoda yang di rumah, ya ke masjid semua. Makanya itu ramai masjidnya. Nah, kemudian habis zuhur gitu ya. Tuh, kuat nggak ya? Jangan saya mati enggak nih. Nafsu tuh yang ngomong, jangan ikutin. Ya. Nah, kalau gitu udah gua nggak kodah, nggak usah puasa lagi. Nggak batal. Mampus kan? Kok nggak batal? Nggak batal, itu udah nggak kepake. Itu udah kadar kemampuan manusia untuk menahan godaan setan itu ada batasnya, jadi dimaafu oleh Allah Subhanahu Ta'ala, nggak masalah. Walaupun niat membatalkan puasa, asal nggak sambil minum, nggak sambil membatalkan, nggak bakalan batal. Itu ya, paham?
Ntar kalau saya siang, saya coba batalin dah. Kalau lupa, mudah-mudahan saya lupa. Lupa disengaja gimana ya? Oke, lanjut aja ya. Jadi wala isyaratun ta'arudul fardiyah. Aslinya puasa ini tidak wajib, puasa Ramadan tidak wajib menyebutkan fardiyah. Beda dengan sholat ya. Saya niat sholat fardu maghrib, saya niat sholat fardu isya. Kalau jamaah saya niat sholat fardu subuh, saya niat sholat fardu subuh jamaah atau makmum karena Allah. Kalau puasa wala isyaratun ta'arudul fardiyah. Tidak wajib menyampaikan dalam hati niat fardu. Jadi tidak wajib nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan, tidak harus fardhi syahri. Cukup umpamanya nawaitu shoma ghadin an Ramadan. Nah, udah boleh begitu. Bahasa gampangnya saya ingat puasa Ramadan besok. Udah cukup. Tapi kalau dikasih fardhiyah lebih bagus, lebih baik. Mantap. Nah, kemudian wa aqallu niyatil mujahati, adapun niat yang mencukupi adalah nawaitu shoma Ramadhan. Udah, itu aja udah cukup. Saya niat puasa Ramadan. Coba praktek besok ya, habis tarawih gitu aja nanti ya. Saya niat puasa Ramadan, udah. Allahumma sholli ala Muhammad salaman. Gampang ya? Gampang, kita sendiri bikin pusing, bikin berantem. Nah itu sama khotina nanti fardhi syahri Ramadan apa Ramadaniyah? Berantem mulu. Kayaknya ada yang nanya besok deh kayaknya nih. Saya yakin ada yang nanya. Kalau nggak nanya nggak apa-apa, itu udah hafal. Berarti boleh saya niat puasa Ramadan, udah gitu aja udah boleh, nggak pakai khotin, nggak pakai syahri Ramadan hadis, nanti nggak apa-apa, cukup. Walakin tetapi yang lebih sempurna waqalu ayyaqula, dengerin, baca, kitabnya di bawah ada. Ya kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini niat yang salah. Yuk, nawaitu, ini buku. Ada nawaitu shoma ghadin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat yang salah. Yang benar dalam arti menurut para ulama di semua kitab diterangkan begini. Yang benar adalah nawaitu, kalau lengkap nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Nunnya di kasroh karena idhofah, dimudhofkan kepada hadhihi sanati, puasa Ramadan tahun ini. Ya, kalau Ramadan berarti salah? Enggak salah kalau belakangnya benar. Contohnya yang benar nih, ini kan bikin puyeng saya lagi. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati, boleh. Tapi enggak ada yang pakai gitu. Saya doang kayaknya makan nih. Nah, jadi paling aman yang ngikutin nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Diapalin ya. Kalau imamnya besok Ramadhana hadis sanati, dikasih tahu besok dan begitu Pak Imam ya, Pak Imam ya. Jadi nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhis sanati. Kalau mau pakai Ramadhana ada tambahannya li hadhis sanati atau fi hadis sanati. Pokoknya li hadis sanati. Tapi itu kan jarang. Jangan pakai jarang-jarang deh. Ordernya jarang, susah nyarinya. Nah, jadi biasa aja. Fardhi syahri ramadhani hadis sanati. Wa yusanu ayaqula aqibah fitrihi, dan disunahkan berdoa aqibah fitrihi setelah selesai iftarnya ya. Allahumma laka sumtu. Nah, ini tidak berlaku bagi orang yang berbuka puasa di siang hari. Nah, kayak dipakai Allahumma laka sumtu puasa juga enggak. Jadi jangan dipakai, kan biar dapat pahala, Pak Ustaz. Dosa iya. Ya, kalau kita kuat nggak ada halangan, kok kita Bang, kok makan? Kasihan Mubadir. Ini dagingnya masih sayang nih. Jam 10 kata Mubadir dia. Ya Allah malah kesuntuk. Kagak puasa, dia cuma tengah hari doang. Maka Allah malah kesuntuk. Enggak boleh. Bacanya pas waktu maghrib ya. Iya, itu gimana? Buat kucing nggak apa-apa. Ya. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu. Ini bolak-balik nggak apa-apa ya, karena beda riwayat mungkin. Wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu, ini nggak saya jelasin. Nah, kemudian insyaallah minggu depan kita akan bahas tentang al-mufattirat ya, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu aja ya, biar nggak kelamaan. Oke, Bapak-bapak udah siap baca qasidahnya, baca Aqidatul Awam?
Ya, silakan diseruput dulu kopinya. Saya pengen